Religius kamu tanah Paci, sarjana asal desa Karamang. Laurentius Benyamin Boy, sarjana hukum. Adi Papa Wali, sarjana ekonomi asal Medan. Yohanes Tekuniawa, sarjana ekonomi asal Marlina Pacicera, sarjana ekonomi asal Kartanatana. Angriani Arnoldus Gurumete, sarjana ekonomi asal desa Bulude, Wewewa Selatan. Anton Budi. Jadi pakai dari Ibu Pendeta Amapulung pakai dari menjadi ama dumana nama kehitungan na GNI Bawangguan hama madai nama jadi ayah senior kakak senior wana hijau lupang bu da ang napa marajang lari handa kala tiak waktu na wangu lali malang ka anawang ko ang jaka wangu la kaungan na ina amawang wana matuna na ang udat na anama palak ako lawan langgi niyan haw na nalagu haw na naulang lupa haw na nalaw ay lalu berandai bukan aku walau tahu milah tahu tapi yang dia mana ayah inawa ya kanya lang atak makan nama dayuan kamilah tapi ninyi muri nama anda karahan lagi lupang menjadi ama madulah hidup kemuliaan hidup kumandai aku dah menjadi ayah hama buka mihi maparanjang ngaruh pemahaman yang gerakan mahasiswa nasional ini menjadi dalam tulang ini hama yang lemur wana lapani lata lanu yang kaninya kana mandu lakanandi lagata kama yahudi hina emnyang kaduna lanjara tundung ahkiku baku angudadi ang pamaana wa maka dumana pamuyan nama napa wana maka anak-anak panahagan hako lanyon nyuma ba makotoru bana ina amaga ang panaya lata lenuya ka kana mandai naka ala na kandaw panaliya parang ulang ay ungu lupangi niya ka matunayan na pahangang jara na pa orang ahaw yan nakaway wangyang na nakadun may suda mo naka uwang ang kamakapa na ama inang ang banong dading kama nahanang gipal ya kalau pemuda menjadi apa nak umbu andang apa jadi wang ku bahapulu beja ko pemanu uang banyak lagi ia makia betul maya kana dulu enggak gina tak aka na pahanang uang kana bani nyimuri maka dulu abda menjadi ama ri makanya madu waleng la mengili aya maliru umbu yahuda kaman tutun itu na dulu lat napa na bani jadi menjadi ama menjadi ayah angu panggang angu kia kada leang sikiringi nanya duna namanya nama hau labulu nama budang ludung lapiaka panahanganya yang negara pada orangnya pada ibu yang nakalina kumangana natulu utara lata lalu ya kana hangya na hawala na nyuma ya kanya denadang ang ihawaling na nyuma mata kana rihidang na iha na mahi maka ipandeta na maharihi
ay namahamay ang unang-una malarupan arigo na ang buhang wana lupang menjadi ama menjadi ayah lupang kay na mangingulang jarang na betul matuhi dan niaranya unaka makawuri na daw na matambulong na ulang apong gamu yang kana ibu yang kanina kumagana kana tiulo katara iya kalat awaling lanyo ako menjadi ama ang menjadi ang panayah kami hindi mamaka lapabala ang butaya na hamayang na panaw menjadi ang menjadi ayah lupang ang upang ang pitin hamba tu na baninya lakambata way ngapu niti purwara ng unadi man nanuay na madadamo iya manurupiah kana tunan itu na hamba tu la rupiah ka nyuga kay nu bako na kili mata kay tuntu jaga nuanay na tumakay na kaanawa ma siap Oke, jadi baik, terima kasih atas curahan isi hati dari keluarga Abang Ketua, dalam hal ini Abang Doni. Selanjutnya kita akan dengar bersama hati juga dari keluarga besar yang mewakili dari Parukang janda kukulan anak ihak ni una umpuna perhimanya madang uang amang nakalengin aku parukang umbuka makin una tukang gunyong ka bang ya kenitakan ya pamangoman na yang giyan na arang lingwang idian na napakaruhin parukang padaling ama napakarahin mo saan namin na bandadah ko na kamu ano na pero gusto niya na anong kakabini yaya ka una pa namong namultaw ya hindang garing dadaan ang bunda badahamang yung kainan waktu kakapapa kung na napaita niya anda multaw langun anamin na dalian dala tanumpa yung kainan na maberjuang kabanggoy hamang may kalebe na amandulagan yung ka lalo na sukses na anang buhay ko ano beti warungnya ya anak obat udah anak kanina daw ngalaga una putihan Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dari kakak-kakak dari GMNI untuk menyampaikan segala kasih saya kepada adik saya Bung Aron. Kalau omong tentang perjuangan, omong tentang segala kekurangan yang kita contoh seperti
ibu dari kakak Sherly. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada para dosen Unwina yang membimbing Arnold dari awal sampai dia memakai toga seperti itu tanpa, bukan semata-mata perjuangannya sendiri, tapi itu adalah perjuangan dari sahabat, terlebih yang dosen yang membimbing dia. Dan saya dengar waktu dia masuk di akademisi, saya bilang itu berat, tapi saya dibilang saya tetap akan berjuang dan saya akan jalankan tugas ini. Tapi hari demi hari dia lalui sampai dia tuntaskan. Tapi karena itu bukan semata-mata perjuangannya sendiri, bukan kekuatannya sendiri dia aja. Tapi karena ada bimbingan dari kakak-kakak seniornya dia, akhirnya dia bisa jadi seperti itu. Nah, kalau tentang hal pengorbanan dari kami keluarga, kami keluarga bukan keluarga yang berada. Orang tua hanya petani, tidak ada daya untuk kasih kuliah Arnold. Sejak waktu dia tamat SMA, kami kakak berdua, kakaknya dia berpikir tidak usah kuliah, mendingan pergi kerja. Tapi dari Arnold harus kuliah. Karena diberi permintaan, kami kakaknya yang berdua yang kami terima tantangan itu untuk kami kasih kuliah dia. Saya kerja di hotel dan ada kakak satu yang kerja di Irian. Dan itu mati-matian kami hanya gajinya kadang sampai hanya terima 800, 700. Tapi rasanya kami tidak mampu untuk memberikan dunia uang kuliah. Tapi karena campur tangan Tuhan, kami mampu untuk melakukan itu sampai hari ini. Kami lihat saudara kami memakai toga dan kami sangat bangga. Kami sangat bersyukur atas campur tangan Tuhan sendiri. Karena bukan itu kekuatan kami kasih kuliah dia tadi, itu semata-mata dari Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa tuntaskan perjuangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak saya yang datang dari Sumatera Barat. Dia datang tanpa, hanya dia datang melihat dia punya anak yang memakai toga, melihat dia punya kesuksesan. Itu adalah campur tangan dari bimbingan dari orang tua, maka dia sampai seperti itu. Ini mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam. Ada keluarga besar yang mewakili kesempatan saya, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Abang Kembar Lindi, selaku senior pendiri Yenit Cabang Sumber Timur. Yang saya hormati pengurus pusat Yenit Cabang Sumber Timur. Semua keluarga dari 4 anak saya yang turut ambil bagian di tenda kebahagiaan kita pada saat ini. Begitu pula tetangga yang selama ini
kami sebagai orang tua jauh dari tempat mereka berdomisili, tapi karena dukungan tetangga di sini sehingga anak kami boleh melaksanakan studinya dan organisasinya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, sedikit saya cerita tentang jenjang pendidikan anak saya ini. Adik Papa bukanlah anak yang rajin ke sekolah pada awal. Bahkan pada saat itu ketika dia masuk SD, saya dan mamanya masuk bersama-sama di kelas. Nah, ini anaknya. Sampai kita bosan itu. Nah, untung saja pada saat itu ada orang yang kerja rumah. Saat itu ini tukang. Kau gertak sama dia supaya dia mau di sekolah tadi. Ini tukang ini bukan dia mau gertak marah-marah, dia langsung gigit dia punya telinga. Nah, mulai saat itu dia sudah peles lagi di masuk sekolah. Dia sudah rajin karena takut. Nah, apalagi tukang pada saat itu dia agak lama sedikit kerja di rumah. Bapak Ibu, adik Papa ini bukan juga dia anak yang pintar. Dia paling bodoh dari saudara-saudara. Dia yang paling bodoh. Ketika dia lulus SMA, kita berunding dengan dia memang kita harus bina sudah. Dia yang harus kita lanjutkan karena ekonomi kita memang bukan tidak mampu memang untuk masih maju mereka untuk kuliah tidak mampu. Jadi mama saya bilang sama dia punya mama, kita harus kasih kuliah dia yang paling bodoh saya bilang. Akhirnya kita sepakat dia kasih kuliah, apalagi dia sulung. Dia punya adik-adik juga tidak protes karena mungkin keadaan kami sudah tidak mungkin untuk dia kita ke sekolah sebenarnya. Mereka ikhlas untuk mendukung kakaknya untuk kuliah. Terus ketika dia masuk kuliah ada lagi berita dia kasih tahu, saya mau masuk organisasi dia bilang. Saya tidak mau lagi. Nah, karena berita itu kalau masuk di organisasi pasti lambat. Akhirnya ketika mereka dengan rombongan dengan anak ketua ada anak-anak pengurus ini, dorang meyakinkan saya bahwa berorganisasi itu baik Pak, dorang bilang. Mau percaya 100% juga dalam hati ya 50% saja percaya. Saya tidak yakin pasti dorang lambat saya bilang. Akhirnya saya pikir-pikir ada lagi ketika mereka sampai di setiap mereka berkunjung sehingga di rumah dorang bilang saya tidak pernah sadar memang bahwa mereka akan panggil saya Bapak. Tidak pernah sadar memang. Dorang sampai semua Bapak, salam Bapak. Ketika saya pikir lagi ternyata ada manfaat juga ini organisasi. Ya. Bapak di dalam organisasi saya banyak anak saya bilang. Banyak keluarga. Akhirnya saya berpikir saya mendukung. Mungkin jalan Tuhan sehingga dia masuk di organisasi itu yang kita alami. Akhirnya pada sore tadi siang tadi dia mendapat gelar itu, saya sangat bangga.
apa yang saya tidak yakini akhirnya menjadi kenyataan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya bukan orang kaya, ya, dan saya tidak mampu juga memenuhi kebutuhannya ketika saya punya anak berada di sini. Tentu banyak dukungan dari tetangga di sini, dari saudara-saudaranya di dalam organisasi, banyak yang mendukung dia. Saya sadar itu. Telah membimbing saya. Begitu pula keluarganya, bapak mamanya di Kewangan, mereka telah membantu saya. Ketika dia kekurangan, pasti dia akan. Ya. Begitu pula bapak mamanya dari Mengit, dengan kerelaan mereka datang sini untuk bersukacita dengan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih adik MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pertama-tama saya mau menyapa kita semua. Yang pertama senior saya yang saat ini masih selalu sama-sama dengan kami, Abang Kamarwindi. Kemudian bukan sehari ini saja, bahkan mungkin pagi, siang, dan waktu yang tidak kami sangka, senior tiba-tiba dia ada di sekretariat. Ini juga salah satu motivasi bagi kami, terus adik-adik yang di Yemen. Lalu kemudian saya mau menyapa kakak Serina dan juga senior saya yang telah membawakan firman Tuhan tadi. Sekali lagi terima kasih kakak sudah menguatkan kami, terkhusus kami kader-kader GMN serta semua anggota juga yang pada saat hari ini di tanggal 23 September kami telah diwisudakan. Lalu kemudian saya mau menyapa senior saya dari Dewan Pimpinan Pusat, ada Abang Alven. Jadi perwakilan kami kalau di GMN ini secara struktural bahwa beliaulah sebagai Dewan Pimpinan Pusat dan beliau berada di Jakarta, dan memang saat-saat hari ini bertepatan beliau masih ada di Sumba, maka kami masih jumpai beliau. Lalu kemudian saya mau menyapa seluruh senior saya, abang-abang dan kakak Sarina yang berkesempatan hadir pada momentum hari ini. Terima kasih abang dan kakak Sarina sudah hadir di kebahagiaan kami. Lalu kemudian juga saya mau menyapa bapak mama yang berada di depan saya dan juga teman-teman wisudawan serta yang sangat kami kasihi. Dan pada kesempatan malam hari ini, ya, puji Tuhan, kami juga perlu menyapa Bapak Wakil Bupati yang pada malam hari ini berkesempatan hadir pada momentum syukuran wisuda. Ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kami kader-kader GMNI Sumba Timur, yang mana hari ini kami dihadiri oleh orang-orang hebat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat dan luar biasa, dan juga yang selalu mendoakan kami, ya, baik dalam perjuangan dan terkhusus di dunia akademik. Pada kesempatan ini sebagai kaum yang religius, tentu lagi dan lagi kita akan selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dari pagi sampai hingga pada malam hari ini kita semua dapat dipersatukan. Pada kesempatan ini Bapak Mama yang saya kasihi, izinkan saya selaku dan hari ini juga menjabat sebagai ketua cabang GMNI di sini. Lalu kemudian tadi dipercayakan oleh teman-teman saya, kader-kader GMNI dan juga anggota GMNI yang kurang lebih ada 21 orang yang diwisudakan pada momentum tanggal 23 September ini. Bapak Mama dan saudara-saudara semua serta hadirin yang saya cintai, kebahagiaan yang sangat luar biasa kami rasakan terkhusus
kami yang hari ini disudahkan. Pada momentum ini yang mana kami bisa berjumpa dan pada malam hari ini kita bisa satu hati dan juga bisa mengikuti apa yang menjadi isi hati serta ucapan syukur kami keluarga berempat. Ada dari SBD, ada dari Tabundung, ada dari Mengili, ada dari Kawangu, ada dari Rindi, dan juga ada yang dari Ranapu, dan juga ada yang dari Lewa. Tentu kader-kader GM ini yang hari ini telah diusudahkan, ya memang hari ini mungkin yang hadir adalah kami 4 orang, tetapi semua yang jumlahnya kurang lebih 21 orang ini adalah baru menyelesaikan studi tadi. Tentu pada kesempatan ini juga Bapak Mama serta hadirin semua, ya mungkin ada sedikit kesan-kesan yang perlu saya sampaikan dan juga apa yang saya rasakan, dan itu juga yang kawan-kawan saya, kawan-kawan yang baru wisuda, mereka pula merasakan. Berbicara bagaimana perjalanan di dalam dunia pendidikan, tentu setiap orang pasti ada pengalaman-pengalaman yang dilewati. Yang pertama, tadi saya sangat bahagia, lalu kemudian campur dengan air mata juga. Kenapa? Di sini kami dari latar belakang yang berbeda-beda, namun kemudian kami masih bisa dipersatukan pada kesempatan ini, terkhusus di rumah GMNI. Lalu kami juga bisa sama-sama dan bisa menyatukan beberapa keluarga menjadi bagian dari GMNI. Itu hal yang sangat luar biasa bagi saya dan kebahagiaan bagi saya. Lalu kemudian juga saya sangat berterima kasih saya bisa berjumpa dengan orang-orang hebat. Ya mungkin kalau saya jadi mahasiswa biasa saja, istilah kalau di kampus kami ada istilah mahasiswa kupu-kupu, ya kuliah pulang. Tetapi di saat saya menginjakkan kaki dan saya mengetahui dunia organisasi, ternyata ada begitu banyak makna. Ya banyak orang bilang bahwa oh iya, kadang kalau kita ikut organisasi tentunya pasti kuliahnya juga lambat. Ya itu benar, ada juga yang demikian. Tetapi ada juga yang memang dua-duanya seimbang. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa terkhusus kami kader GMN hari ini jujur saja, manakala kalau kami memahami logo GMN, semua itu nilai-nilai dari kegeminian kami adalah bahwa kami juga diperlengkapi dengan studi dan bagaimana juga antara organisasi dan studi itu dapat berimbang. Itu yang menjadi motivasi kami. Lalu kemudian juga saya mewakili kawan-kawan yang hari ini disudahkan. Dalam perjalanan setiap kami yang disudahkan, mungkin dari latar belakang kami ada banyak orang yang keluarga kami dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, tapi kemudian kami bisa menikmati dunia pendidikan. Dan kami yakin dan percaya bahwa sebenarnya masih banyak di luar sana yang memang tidak dapat menikmati pendidikan itu sendiri. Tetapi lewat kesempatan ini, kami yang beberapa orang, lalu kemudian kawan-kawan saya juga yang hari ini bisa menikmati pendidikan, lalu kemudian bisa selesai. Itu adalah suatu kebahagiaan yang cukup luar biasa bagi kami, karena memang itu bukan karena hebatnya kami juga, tetapi kami yakin dan percaya bahwa lewat orang-orang hebat, lewat orang-orang yang kami cintai, bapak, mama, keluarga, kakak, semuanya, mereka mendukung, mendoakan kami, sehingga kemudian kami dapat menyelesaikan studi pada malam hari ini, dan juga kami bisa duduk di depan. Jujur saja ada Bung Arno dari SBD, ya mungkin kalau di luar sana kenapa bisa bersatu ya. Bung Arno dari SBD, wataknya dia keras, ya kan? Datang Adi Sarina Marlin, wataknya ya mungkin sedikit cengeng, ya. Datang Pasek sedikit kaku, tetapi dengan keterbatasan kami masing-masing kan saling melengkapi, saling menguatkan. Jujur saja, Bapak Mama, saudara-saudari semua yang hadir pada malam hari ini, kami kalau kita bercerita cukup
panjang ceritanya. Tetapi kami yakin dan percaya hari ini muka-muka yang ada di depan dan semua teman-teman dan kader yang hari ini juga berada di antara kita yang baru wisuda. Ini semua karena berkat dari bimbingan baik para dosen, pimpinan kampus, lalu kemudian juga senior-senior kami di GM ini. Kami selalu digembleng oleh GM ini. Kami selalu diberikan ruang bagaimana kami berproses di dalam. Sehingga jujur saja kalau mungkin ya banyak juga yang secara alamiah dia menempuh pendidikan di kampus, ya dia bisa secara alamiah dia bisa berbicara di depan, secara alamiah dia bisa punya pemahaman yang cukup luas. Tetapi sejatinya ya kalau kita lihat dari angka-angka bahwa manakala kalau kita tidak berorganisasi, baru kita juga kadang kita bisa meraba-raba. Kalau kita di kampung jujur saja, saya punya kakak tadi jujur, mungkin bahasa Indonesia saja dia masih kasih. Tetapi dalam prinsip orang kampung itu, manakala kalau kita tidak bisa berbicara di, maka kita akan menjadi orang yang akan duduk di sudut sana. Bolangan mana istilahnya. Dia cuma dia sarjana, dan kemudian diberikan ruang untuk jadi MC saja sudah cakup. Itu hal yang stigma. Yang sebenarnya adalah dialah sarjana. Dan satu kebanggaan juga bagi kami yang walaupun kami hari ini di sini kuliahnya di kampung, ya, istilahnya kuliah di kampung atau di kabupaten, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pikiran kami juga nasional. Ya. Kami punya pola pikir juga yang cukup meluas, ya. Bukan kami hanya memikirkan diri sendiri, namun kemudian kami juga berjuang. Istilah kami di GM ini hari ini yang walaupun kita cukup menikmati keberhasilan hari ini dalam artian bahwa selesai studi di waktu yang tepat, tetapi kami juga punya tanggung jawab besar. Dan terkhusus hari ini kami yang masih aktif di cabang, saya dan Pasek dan juga adik bendahara dan adik pengurus komisariat, itu kami aktif semua. Dan mungkin hari nanti ke depan kalau kami Bapak Mama mohon maaf kalau misalkan nanti kami masih agak lambat balik di kampung, kami masih ada tugas di organisasi dan memang kami tidak bisa untuk karena jujur saja terkhusus kami di GM ini dan hari ini saya Pasek dan adik bendahara, kalau misalkan nanti besok lusa mari sudah kita pulang di kampung karena memang sudah selesai, ya minta maaf Mama kami belum bisa sama-sama, tetapi kami juga punya tanggung jawab kepada ratusan kawan-kawan anggota GM ini yang nantinya akan mempertanyakan kira-kira ya Bang Ketua itu di mana, sudah hilang dari sekretariat. Jadi ini juga bentuk pertanggung jawab saya dan teman-teman yang hari ini masih aktif. Dan yang terakhir saya mewakili kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin yang hadir, Bapak Mama yang sudah bersama-sama dengan kami dari awal hingga pada kami bisa sampai pada titik ini. Tak ada kata lain selain kata terima kasih banyak, karena kami pun hari ini tidak bisa dan dapat membalas apa yang menjadi perjuangan Bapak Mama sebelumnya. Akhir kata, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Ya, saya kembalikan. Oke, jadi baik. Terima kasih banyak Abang Ketua. Jadi baik Bapak Mama yang saya hormati dan saya kasihi, terutama orang tua yang ya mengalami kebahagiaan dengan keberhasilan 21 anak Sumba Timur, anak muda-mudi Sumba Timur di wisuda hari ini. Ya, pertama saya mohon maaf, saya juga ada senior GMI juga sampaikan ada teman-teman ada kumpul. Saya bilang kita mampir saja. Ya saya di sini bukan sebagai wakil bupati, sebagai senior. Ya hadir mampir. Kenapa saya bilang senior? Karena baik di Kupang saya menjadi pemateri GMI. Di sini juga kadang adik-adik ketua, sekretaris dan bendahara dan semua pengurus GMI, DPC
Kabupaten Sumba Timur selalu kalau saya sempat saya hadir di sana. Ya, jadi kalau hari ini saya hadir sebagai senior GMNI. Ya, pertama, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Pertama, saya mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua orang tua yang juga selama ini sudah mendukung anak-anak Sumba Timur, laki-laki dan perempuan menjadi sarjana. Kalau di GMNI sendiri ada 21, berarti orang intelek di Sumba Timur ini hampir cukup rata. Ya, selamat juga untuk ketua, sekretaris, bendahara, ada Pak Domingo secara panjang, ada Adi Papa, ada Marlin, ada Arnold, ya, yang mewakili teman-teman 21 tadi. Dan selamat untuk semuanya, ya, terutama kepada senior GMNI Wengapu, sehat selalu, GMNI Jaya. Ya, mungkin kalau dibilang motivasi, ya, terima kasih kepada adik-adik sudah berorganisasi dan bisa menyelesaikan studi dengan hampir tepat waktu, yang mundur-mundur sedikit. Kalau saya jujur, saya juga suka organisasi. Ya, saya hampir belasan tahun berselisih jadi sarjana. Ya, hampir belasan tahun. Karena begitu asiknya berorganisasi. Dan jujur, ini kan pendidikan non formal. Berdiri di tempat umum seperti ini tidak semua orang bisa. Pasti lututnya gemetar, pasti tidak bisa bicara. Tapi dengan organisasi membuat kita ini biasa saja. Ya, kalau hari ini DPC GMNI Sumba Timur ya sudah bisa mengusung atau mendukung senior atau ketua, sekretaris, bendahara dan kepala sekretariat sudah dulu depan ini mewakili teman-teman adik-adik yang lain. Ya, semoga yang masih kuliah sekarang jangan padamkan apinya. Kalau di GMNI kayaknya sama ya, ambil apinya, tinggalkan apinya. Api semangat inilah yang perlu adik-adik yang masih dalam ya jenjang pendidikan ini, terus api semangat itu selesai. Dan jangan berpikir ketika sarjana bahwa saya mau jadinya apa, mau jadi wakil bupati seperti saya kan tidak semua orang bisa, ya kan? Mau jadi bupati tidak semua orang, mau jadi kepala dinas tidak semua orang. Tapi yang menjadi sarjana, yang intelek di segala bidang, sarjana di bidang pertanian, dia bisa mengembangkan pertanian itu dengan secara intelek, itu juga bidang tugas. Jadi jangan berpikir kalau sarjana ini harus jadi pegawai, tidak seperti itu. Saya harus mau katakan, saya tidak pernah mengurus kartu kuning untuk jadi PNS. Tapi dengan jaringan organisasi, saya mampu ada di semua sisi dan saya bisa sampai saat ini. Itu karena organisasi, bukan karena ilmu. Kalau bilang ilmu ini, saya sarjana teknik sipil, harusnya tahu batu kayu saja. Tapi saya bisa terjun ke dunia politik karena organisasi. Dan hari ini saya menikmati dunia politik itu. Ya, jadi adik-adik yang saat ini masih dalam jenjang pendidikan, terus bersemangat, api semangat teman-teman yang sudah hari ini. Semoga ini menjadi cambuk untuk adik-adik yang terus melakukan pendidikan. Ya, lepas sedikit tidak masalah. Jadi kasih orang tua, kami juga ada sedikit waktu untuk berorganisasi. Jadi saya sampaikan di orang tua yang ada di sini, kalau anak-anaknya sedikit lembat 1 tahun mungkin, karena waktu itu dipakai untuk berorganisasi. Karena pendidikan non formal ini penting. Jangan jadi sarjana nanti suka dipakai tua bicara. Mau berdiri depan padahal dia ada duduk di pojok sana. Ya, motivasi untuk adik-adik semua yang sarjana pun jangan berpikir untuk menjadi seorang pegawai. Pakailah disiplin ilmu itu di semua sisi kehidupan itu bisa kita lakukan. Kalau mau jadi penjual ikan, jadi penjual ikan yang intelek. Menjadi pedagang sapi, kita menjadi pedagang sapi yang intelek. Ya, kalau memang jalan hidup kita harus menjadi seorang pegawai negeri sipil, mau jadi polisi atau segala macam, ya itu jalan hidup. Tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Tapi saya rasa ini memberi
banyak manfaat untuk adik-adik saya yang sudah ini. Silakan kembangkan ini, dan jejaring organisasi itu harus dipakai. Jejaring organisasi ini harus dipakai terus, jangan pernah dipadamkan, dan tularkan itu kepada adik-adik kita yang lain, karena ini akan menjadi senioritas, tidak akan menjadi ketua lagi nanti. Sudah jadi sarjana, pasti harus delegasikan tugas kepada adik-adik yang lain, dan kesempatan adik-adik yang lain belajar lagi. Ya, saya berbangga sebagai orang Sumba Timur. Ya, GMNI cukup banyak kontribusi. Ya, saya jujur sebagai orang politik yang ada ini, dunia sosial, media sosial ini semakin ngawur saat ini. Yang tidak pernah dilakukan orang pun selalu mengatakan bahwa dia lakukan ini. Padahal ini tidak jelas ini. Batang hidungnya seperti apa, apakah dia perempuan atau laki-laki atau bencong. Kita tahu itu persebaran isu kesana kemari. Ya, saya rasa kalau GMNI tidak seperti itu. GMNI tidak. Ya, kalau saat ini tadi saya baca, ini kan statementnya Soekarno. Mimpilah setinggi langit, semoga jatuh di antara bintang-bintang. Kalau saat ini 21 orang ini sudah bermimpi dengan adik-adik yang masih kuliah. Mereka sudah bermimpi dan mereka ada menunggu jatuh di antara bintang-bintang. Ya, jangan jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah, remuk kita. Jatuhlah di antara bintang-bintang. Ya, dan proses itu harus terus dijalani. Seperti saya bilang tadi, ya, apinya yang dipegang, abunya dibuang. Tidak perlu abunya, tapi api semangat itu yang terus didengungkan, baik di sepanjang kehidupan kita. Ini masih muda ini, belum tua. Silakan berproses, entah itu dalam ruang kerja yang manapun, ikuti saja. Tapi jadilah manusia yang betul-betul dapat berkontribusi membangun Sumba Timur lebih baik. Itu yang sangat diharapkan sebenarnya. Nah, dari 21 ini kan mulai muncul 2 usul saran, 21 pendapat untuk bagaimana berkontribusi membangun Sumba Timur lebih baik. Ya, kalau Arnold ke Sumba Barat Daya, ya, tapi ingat juga Bapak ini sebagai kepala sekretariat GMI Sumba Timur, kita dalam satu gerakan pikir juga tentang Sumba Timur di SPD, kan begitu. Ya, adik-adik semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya turut berbangga dengan Bapak Ibu sudah mampu ya berusaha dengan keringat sampai anak-anak, sampai adik-adik ini menjadi sarjana. Semoga semangat orang tua ini yang ada saat ini bisa ya ditularkan kepada orang tua yang lain, dan katakan bahwa Sumba Timur bisa. Sumba Timur bisa. Kita bisa. Dan kita tidak kalah. Seperti tadi Pak Ketua mengatakan, kami betul kami kuliah di kampung, tapi pemikiran kami pikiran nasional. Ya, karena organisasi. Kalau kuliah di kampung lantas tidak berorganisasi, bagaimana kita tahu kondisi apa situasi politik yang ada di nasional ini? Tapi karena berorganisasi inilah mulai muncul sharing dan pendapat dengan teman-teman yang ada baik di Kupang, di Jakarta. Ya, saya sangat berharap GMI tetap jaya di Sumba Timur, dan saya pesan terakhir juga, ya Pak Ketua sebelum turun, kita dikenal dengan kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung ini ada dari beberapa unsur. Ada HMI, GMI, GMKI, PM3 dan lain-lainnya. Ya, kalau di Sumba Timur kayaknya sudah ada PM3, GMKI, GMI. Tapi saudara kita yang HMI belum. Saya sudah beberapa kali omong. Kalau bisa undang teman-teman kita yang teman-teman Muslim untuk membentuk HMI itu, supaya kelompok Cipayung itu pas ketika ada konsultasi publik tentang bagaimana Sumba Timur ke depan, kita bisa sama-sama berpendapat, supaya jangan berpikir bahwa orang Sumbanya berpikir sendiri saja. GMI mewakili ini hanya bagi di pikiran mereka, tapi kami tidak pernah
disalurkan pendapat kami bagaimana berpendapat tentang Sumba Timur. Jadi ini harapan saya Pak Ketua, ya kelompok upaya paling tidak ada 4 sih. Ya kalau PMKRI, GMI, GMKI sudah ada, teman-teman yang mahasiswa muslim kan ada juga. Ya karena begini, organisasi kemahasiswaan ini merupakan akses dan jaringan untuk bisa kita manfaatkan bagaimana kita bercerita tentang Sumba Timur dan bagaimana caranya kita membangun Sumba Timur. Anak muda ada ruang di situ. Di tingkat pusat sana, ketua umum GMI, ketua umum GMKI, gampang sekali ketemu presiden, ketemu dengan menteri. Teman-teman muda GMI Sumba Timur harus pakai akses itu. Bagaimana dengan ketua umum GMI bisa bicara tentang Sumba Timur? Itu yang sebenarnya akses dan jaringan itulah yang butuh kita lakukan saat ini. Jadi motivasinya silakan memilih mau jatuh di antara 5 bintang atau di antara 2 bintang. Pilihannya kan ada semua. Menjadi petani sukses, menjadi peternak sukses, atau menjadi nelayan yang sukses, atau menjadi pegawai sipil negara. Ya kan? Ada ruang untuk itu. Dengan kompetensi, dengan talenta yang kita punya, mari kita sama-sama membangun Sumba Timur. Istilahnya begini Pak Ketua, usaha seperti itu. Kalau mau ingin terang, tidak perlu mematikan orang lain, dan kalau ingin naik ke atas, tidak perlu mematikan atau menginjak orang lain. Yaitu kalau prinsip saya penting. Jadi mungkin ini saja. Kalau saya suruh om banyak ini, repot, bisa pagi, sampai pagi juga bisa bicara. Apalagi saya semangat ya, anak-anak muda seperti ini saya semangat. Hanya jujur saya ada acara lagi, jadi saya hanya sekedar mampir untuk nanti dibilang, biasanya Pak Tahrid ada acara GMI, ada kok, kami ada syukuran saja beliau tidak hadir. Ya mohon maaf, saya baru dengar semalam, tadi malam aja ini ada senior kalian Pak Ferdi yang sampaikan ada syukuran teman-teman di sana, sini kita mampir. Saya tidak tahu juga kalau disuruh bicara di sini. Saya mudah dan selamat sebenarnya, baru saya jalan. Jadi terima kasih banyak. Selamat sekali lagi kepada semua orang tua dari 21 putra putri Sumba Timur yang telah bersusah payah menjadikan mereka sarjana yang sujana di Sumba Timur, dan selamat kepada adik-adik laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi sarjana. Pakailah predikat sarjana ini menjadi pemuda-pemudi Sumba Timur yang lebih berguna untuk daerah ini ke depan. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Salam. Merdeka. Jadi saya hitung 1, 2, 3.